Selamat pagi. Pak. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Pagi. Selamat pagi semua. Pagi. Orang ditulis. Pagi Pak. Kalau Wilujeng Enjing, Sadayana. Wilujeng Enjing Pak. Wilujeng Enjing Pak. Wilujeng Enjing. Wilujeng Enjing Pak. Enjing, kumaha damang? Hai. Kumaha Pak Cimahi tiris Pak. Pak Iksan, Pak Asep, Pak Prilly, mantap. Hadir. Gimana Pak Iksan? Pak Iksan senyum-senyum aja nih. Gimana Pak? Apa senyum-senyum aja? Ibu di mana itu? Lagi di pasar ya? Kayaknya lagi nawar baju itu. Oh, HP-nya ke pasar. Ikutan ujian dulu Pak, bentar. Wah, ngawas nih ya. Memang lagi ada ujian sekarang Pak? PLT Pak. Jam 5 ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Ya, mulai Pak. Siapa? Aja Pak. Silakan Pak Tuani. Ya. Kalau naik belum kalau itu belum baca ya dia kalau naik orang ke dunia ini itu kan udah Itu ada suara ibu-ibu tuh. Mantap.
Mati tadi ya? Bisa mati ya? Teman-teman, halo? Ya, Dihidupkan aja teman-teman yang lain, dihidupkan aja videonya kali supaya kelihatan berapa orang. Nah, Oke Pak, sudah oke. dihidupkan videonya. Oke. Ya kan, nanti kan kalau dipoto kan rame itu. Kalau rame-rame. Baik. Ketuanya, ya kan? Selamat pagi Bapak Ibu sekali lagi. selamat pagi Pak Tony. Pagi Pak. Pagi Pak, Pak Tuani, pagi. Jadi untuk hari ini kita mau masuk ke sesi 56 ya. Ya, Ya, berarti Beneran. tinggal sesi 6, 7, 8 sudah selesai ya. Jadi tinggal sebentar lagi kita ini. Nah, saya coba baca-baca Ya, dulu. ya Pak Tuani. Ya, saya coba baca-baca dulu. Oh ini ya, presentasi yang sesi 5 ya Bapak Ibu ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol nanti. Jadi tadi ada pelatihan keamanan jaringan internet untuk pemerintah. Di tempat dekat dulunya nih. Jadi seperti Halo Pak Imam. Pak Imam. Halo. Halo. Ya. Nah ini yang untuk sesi kita sekarang adalah judulnya menguji keamanan jaringan host. Walaupun materi yang di modul kita sangat terbatas, tetapi paling tidak ini urutannya mulai dari kemarin sesi kita yang keempat itu DMZ, kemudian kita lanjutkan ke sekarang menguji keamanan jaringan. Nah, menguji keamanan jaringan ini kalau dibalikkan maknanya bagi orang yang tidak positif, maka itu jadi penyerangan. Begitu ya? Jadi sesungguhnya kalau kita perhatikan maksud dari pengujian itu, jika orang yang tidak bertanggung jawab, maka itu maknanya jadi menyerang. Gitu loh. Jadi antara pengujian ini itu juga yang dilakukan oleh penyerang. Hasil pengujiannya, hasil penyerangannya akan dilanjutkan kembali ke serangan-serangan berikutnya atau menganalisis dulu, baru kemudian akan menyerang sesungguhnya. Gitu. Jadi, tapi kalau konsep kita di sini sekarang adalah menguji keamanan jaringan sendiri. Jadi berarti adalah hasil pengujian itu
nanti dimaknai untuk memperbaiki jaringan untuk selanjutnya. Ya, itu menjadi konsep kita. Nah, maka di sini adalah pengujian keamanan jaringan itu. Kenapa? Nah, kenapa kita harus melakukan pengujian jaringan? Nah, karena yang pertama, daerah krisis selalu menjadi sasaran untuk diakses dari luar. Ya, artinya dan memang sifatnya TCP/IP harus diakses orang, tidak tertutup, terbuka. Jadi ada hal-hal yang selalu diperuntukkan untuk publik. Ya, jadi misalnya yang selalu terbuka itu menjadi hal utama, menjadi fokus dari sebuah sistem keamanan. Misalnya router, web, dan switch. Kemudian yang nomor 2, harus selalu mengupdate sistem keamanan jaringan. Yang diuji selalu memiliki patch keamanan terbaru dan yang selalu diinstal di dalamnya. Yang ketiga adalah pengujian yang baik harus berpengalaman memahami, menganalisis, dan membuat keputusan tentang hasilnya. Artinya kenapa harus membuat pengalaman di sini? Karena bisa saja sebuah hasil pengujian itu jika tidak berpengalaman menjadi serampangan hasil pengujiannya. Artinya bisa saja orang melakukan penyerangan dan pengujian itu hanyalah bohong-bohongan, tidak menyerang atau mempunyai data yang tidak bisa dipercaya, sehingga pengujian itu menjadi tidak reliabel dan tidak perlu dipikirkan atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sebaiknya untuk hasil pengujian adalah orang-orang yang mengalami atau sudah paham betul apa yang harus diujikan dari jaringan itu. Kemudian sadar akan kebijakan keamanan untuk membantu pengujian yang efektif. Ya, jadi kesadaran ini penting bahwa memang atas dasar kebijakan-kebijakan yang dibuat di dalam sebuah sistem keamanan itu menjadi efektif di dalam membantu pengujian. Nah, untuk jaringan luar ataupun dalam. Ya. Kemudian juga harus memilih alat yang tersedia, yang menyediakan fitur yang berhubungan dengan pengujian tersebut. Misalnya apakah tools, apakah alat yang sudah dedicate untuk pengujian pengamanan jaringan, itu menjadi hal yang harus dipikirkan. Nah, kemudian di dalam pengujian ini tentu ada langkah-langkahnya, ya. Ada langkah-langkah yang penting di dalam. Kalau menurut modul kita ada sekitar 5 langkah ini. Yang pertama adalah pengumpulan informasi, recognize. Ya, itu mencari informasi. Apakah jaringan ini mempunyai sistem operasi yang sudah tidak terupdate? Apakah dia mempunyai port yang terbuka dan sebagainya? Itu menjadi sebuah informasi penting untuk melakukan langkah selanjutnya. Kemudian dari situ, dari recognize inilah menjadi sebuah langkah yang ditentukan selanjutnya. Apakah targetnya poin-poin yang direcognize itu itulah yang menjadi target. Ya, salah satu contohnya misalnya sistem operasinya sudah bolong-bolong misalnya. Nah, itu menjadi target. Nah, kemudian sesudah ditargetkan bahwa itu jadi sasarannya, baru dilakukan exploitation atau memanfaatkan kelemahan itu.
memanfaatkan kelemahan yang tadi di scanning, misalnya itu menjadi sasaran. Nah, kemudian yang selanjutnya biasanya sasarannya adalah privilege exploitation, pengambilan akses. Misalnya kalau seseorang sudah menguasai login, ya, login misalnya, apalagi misalnya sudah mengetahui bahwa password root kita sudah diketahui oleh orang atas dasar eksploitasi, ya sudah, tamatlah sistem kita itu. Jadi total nanti bisa dikuasai oleh orang. Nah, itulah kira-kira langkah-langkah selanjutnya. Sementara pertama adalah mau di-scan, kemudian ditargetkan jadi eksploitasi. Jadi memanfaatkan kelemahan itu untuk menyerang langkah-langkah selanjutnya. Ini menjadi langkah yang biasa dilakukan oleh. Nah, di dalam pengujian untuk kita pun, ini menjadi langkah yang bisa kita lakukan di dalam sistem jaringan kita, sehingga kita bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan jaringan kita sendiri tentunya. Nah, rekonnaissance itu misalnya apa? Apa saja yang dilakukan? Proses pengumpulan informasi tentang target peretasan berbahaya dengan memilih sistem target. Mengintai, ini mengintai, rekonnaissance termasuk pengintaian, misalnya port mana yang rentan, atau jika ada cara sekitar yang router yang bisa dimasuki, nah itu menjadi incaran dari langkah ini ya. Jadi proses ini sangat penting untuk melakukan langkah selanjutnya. Kemudian dari kelemahan-kelemahan tadi itu diidentifikasi mana yang menjadi prioritas untuk dilakukan scanning gitu ya. Pemetaan kelemahan tadi itu menjadi satu jalan untuk melakukan kegiatan scanning. Jadi tidak asal-asal men-scanning apa saja atau menjadi serabutan, tetapi memang kita sudah punya poin tertentu di langkah yang pertama. Itu maksudnya di sini mana dari kelemahan-kelemahan yang sudah ditemukan. Kemudian eksploitasinya, nah tentunya misalkan dengan cara di mana kereta dapat dimanfaatkan untuk aktivitas berbahaya seperti peretas, ini termasuk perangkat lunak ya, misalnya. Ini biasanya bahkan orang yang mengeksploitasi pun banyak yang tidak paham betul tentang sistem keamanan. Kalau dia negatif karena tools-toolsnya bisa dicari di mana-mana, bahkan orang yang tidak ngerti TCP/IP pun bisa menyerang. Karena kenapa? Tools-tools untuk eksploitasi ini bisa dicari di internet di mana-mana, bisa dapat di mana saja. Jadi kadang-kadang yang tidak memahami betul masalah keamanan itu bisa digunakan. Maka secara iseng-iseng di jaringan sendiri atau keluar itu. Karena begitu banyaknya tools-tools yang bisa digunakan untuk itu. Jadi ya ada eksploitasi itu banyak yang menggunakan legal dan ilegal. Tentu yang legal ini adalah karena memang secara sengaja untuk mengeksploitasi, mengukur tingkat kerentanan dari jaringan kita sendiri, tingkat kerentanan dari sistem server kita sendiri, sistem operasinya maupun firewall-nya, itu secara sengaja itu yang disebut dengan legal. Dan ilegal tadi ya memang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, nah itu yang harus kita hindari. Makanya kita harus selalu melakukan evaluasi ya. Nah selanjutnya adalah kegiatan identifikasi password, cracking terhadap komputer. Nah ini tadi yang paling berbahaya itu adalah sampai mengetahui password itu, cracking password ya. Nah, ada dua macam serangan untuk itu, serangan eksklasi dan yang termasuk vertikal.
dan horizontal. Serangan vertikal adalah menyerang mendapatkan akses akun dengan untuk melakukan tindakan sebagai pengguna. Sedangkan horizontal mendapatkan akses ke akun dengan izin terbatas yang memerlukan eskalasi hak istimewa seperti peran administrator untuk melakukan tindakan yang diinginkan. Jadi antara administrator dan user itu harus benar-benar sesuai dengan haknya masing-masing. Kalau dia sebagai user dan sebagai administrator tentu adalah hak yang mempunyai hak otoritas di dalam sistem operasi ya. Nah, begitu kira-kira untuk maintenance foothold pengamanan akses. Apa yang dilakukan? Menetapkan beberapa metode akses terhadap target, menghilangkan bukti akses yang tidak diizinkan, memperbaiki sistem dari dampak eksploitasi, mengamankan akses pada target. Nah, itu kira-kira untuk perbaikan pengamanan akses ya. Nah, untuk sebagai contoh ada di blok ini. Untuk basic Linux privilege, Bapak Ibu bisa lihat di sini apa kira-kira yang menjadi pedoman untuk contoh yang dari khusus untuk Linux privilege ya, pengamanan sistem administrator, user dan sebagainya. Itu Bapak Ibu sementara jika ada yang mau kita diskusikan, monggo silahkan. Pak Tony. Ya Pak. Pak, tadi disebutkan itu salah satu bentuk kerentanan itu bisa juga berbentuk software, katanya kan begitu Pak? Iya. Nah itu contoh konkretnya seperti apa itu Pak? Bagaimana tadi Pak? Yang kerentanan itu kan modelnya kan macam-macam. Ya mulailah dari port yang terbuka, switch segala macam. Nah terus satunya tadi juga kan disebutkan bisa juga berbentuk software, katanya begitu. Ya. Kerentanan bahkan bisa berbentuk software. Nah ini saya agak bingung Pak, yang berbentuk software itu maksudnya seperti apa itu Pak Mardhani? Ya software itu kan maksudnya itu bisa juga sistem operasi Pak Iksan. Kadang-kadang sistem operasi kita itu kan misalnya salah satu yang paling rentan itu sebenarnya gini Pak, sistem operasi kita itu kita mampu yang ini aja ya, yang jujur-jujur saja ya Pak Iksan ya. Sistem mendapatkan sistem operasi Microsoft itu kadang-kadang tidak legal ya. Jadi biar bagaimanapun itu supaya bisa kita gunakan sudah dioprek duluan gitulah. Nah, jadi kalau sudah dioprek, itu secara otomatis bahwa akan rentan untuk dikuasai orang yang mengoprek. Nah, begitu Pak. Artinya gini, sistem operasi Windows kita itu tidak pernah jadi secure, ya. Nah, kita tidak sadar bahwa sebenarnya bisa saja kita pada saat di cracking untuk penggunaan taruhlah genuine-nya, ya kan, penggunaan genuine-nya itu menjadi rentan untuk dikuasai orang yang pembuat genuine-nya, atau dari aslinya originalnya sistem operasi Windows itu sebenarnya kan harus melalui prosedur tertentu untuk mengaktifkan di masa-masa tertentu misalnya, itu ya, supaya bisa digunakan. Misalnya kan biasanya trial 30 hari misalnya, itu sudah dibuat aturan. Jadi kalau itu sampai dibongkar, Pak, secara logikanya aja bisa kita bayangkan bahwa itu sebenarnya ada hal-hal yang dirusak di sistem keamanan dari software itu sendiri. Jadi itu yang membuat rentan terhadap prioritas-prioritas yang datang. Jadi kita tidak selalu sadar. Atau misalkan begini, tidak usah jauh-jauh, misalnya PowerPox misalnya, atau Internet Explorer, atau Mozilla gitu ya.
itu kita gunakan misalnya, kita tidak, itu bisa saja rentan terhadap hal-hal yang kita tidak inginkan karena tidak kekuatan sistem operasi kita itu, jadi malware jadi masuklah gitu kan, jadi akhirnya dipengaruhi powerbox kita. Kalau Pak Aisan pernah alami, kenapa kok tiba-tiba ada gambar yang tidak disengaja bisa muncul di komputer saya ini gitu kan. Nah itu kan bagian daripada kelemahan dari sistem kita. Nah, itu yang disebutkan software-software atau aplikasi-aplikasi yang rentan. Itu Pak Iksan ya, bisa diterima Pak ya. Nah itu karena memang kita memang sering sekali mengabaikan hal-hal seperti itu ya. Tapi sebenarnya itu adalah logikanya. Kenapa itu jadi bisa kita muncul misalnya malware di komputer kita secara otomatis? Sebenarnya itu atas dasar kelemahan dari sistem operasi kita. Itu kenapa kok bisa masuk dengan tidak sengaja. Nah, karena kita tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu, maka itu menjadi hal-hal yang biasa bagi kita gitu ya. Padahal sebenarnya itu sudah cukup serius. Bahkan mungkin saja kita sangat-sangat sudah ada orang yang mengamati kita melalui hal-hal itu. Gitu. Nah, itu menjadi sebuah perhatian di dalam proses evaluasi dari sistem keamanan kita Pak Iksan. Gitu ya, Pak Iksan ya. Oke. Nah, terima kasih. Ya, teman-teman yang lain mungkin kalau nanti pertemuan kita sekali lagi bisa kita ulas yang khususnya masalah tugas-tugas kita. Nah, saya coba buka dulu sekarang yang ini ya, yang untuk job sheet kita yang apa? Yang ke job sheet 5 ya. Supaya teman-teman nanti bisa. Bukan ini. Bentar Pak. Halo, kok sepi ya? Halo? Ya, ada Pak. Keren Pak. Pak. Maaf Pak. Mendengarkan Pak. Ini job sheet-nya dulu Pak. Ya, job sheet-nya saya tampilkan dulu ya Pak Iksan ya. Ya Pak. Nah ini secara sengaja memang ya, saya pilih saja yang sudah kita pernah lakukan supaya tidak terlalu asing lagi bagi teman-teman. Di sini contoh scanning. Scanning ini adalah untuk melihat ini. Jadi saya memang belum menjelaskan di sini apa itu Nmap 10, 20, 31, 24 ST. Bapak Ibu silakan saja ya di Google sendiri-sendiri ya. Artinya gini, Bapak Ibu juga bisa melihat ini maksudnya apa ST gitu ya. Nah, silahkan dicari sendiri saja lah. Saya juga belum tentu hafal semua ini ya. ST-nya itu apa, SS-nya. Tapi paling tidak nanti Bapak Ibu maksudnya ini adalah untuk port gitu ya, untuk scanning port. Nah, jadi silahkan nanti ini diterjemahkan sendiri-sendiri saja supaya kita sama-sama mencari makna-makna dari setiap.
sambil jalan. Nah, kemudian network kita tetap menggunakan ini, menggunakan jaringan ini. Cuman saya ganti sekarang di sini tulisannya Debian, sini jadi window ya. Dulu ini server berapa ini? Kemarin di 4 server 1 ya? Debian Pak, Debian. Ya, kemarin itu namanya ini server 1, 2 ya? Nah, sekarang router itu kita pertahankan. Ini jadi window, ya, nomornya 2. Sekarang yang Debian ini kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Debian ini nomor 3. Tapi di Debian ini coba kita instalkan tools-tools yang mau kita gunakan ya. Halo, ada beberapa tools yang mau kita gunakan di Debian. 1, Nmap. Halo, siapa yang nangis itu? Pasarnya pindah ke kamar. Nah, yang di Debian kita coba menginstalkan 2, satu Happy. Ini kalau kita perhatikan, kita tidak perlu menginstal ini ya, sistem operasi yang lain, karena kita hanya menggunakan Happy-nya saja, ya. Jadi Happy-nya saja, program Happy ini saja yang kita pakai dan kita install di Debian. Itu bisa, silahkan diinstal. Jadi ada 2 tools yang kita gunakan, 1 Nmap dan 1 lagi Happy 3 ya. Nah, itu nanti yang mau kita pakai untuk scanning. Nah, Nmap, jadi percobaan ini kita lakukan dari Debian ya, dari sini ya. Jadi kita mainnya dari sini, dari Debian ini. Server Debian. Ya, yang server, kalau kemarin namanya server 2 ini ya. Iya, benar Pak. Nah, kalau tidak salah, ini kemarin masih tertulis server gitu, komputer server gitu ya. Iya Pak. Ini sudah saya rubah. Silakan, yang di atas juga sekarang sudah saya rubah, ini Debian ya. Nah, ini sudah saya ganti, artinya kalau Bapak mendownload ulang job sheet-nya ini sudah terubah ya, Debian. Nah, kemudian di sini ada exploit. Sebentar Pak Tony. Ya Pak. Yang window-nya itu kan kita pakai Windows XP yang kemarin aja nggak apa-apa kan Pak ya? Nggak apa-apa. Iya. Nah, kemudian, nah ini salah satu contoh-contohnya. Jadi artinya di sini Bapak Ibu kalau diikuti ini saya sudah berikan contoh. Nanti kalau misalkan mengetikkan ini Nmap, nanti hasilnya sudah ada seperti ini gitu ya. Jadi, nah cuman tidak semua memang. Terus saya bilang begini, lanjutkan untuk item selanjutnya. Gitu ya. Artinya silakan Bapak Ibu tinggal mengetikkannya saja. Ya, silakan dilanjutkan. Kemudian untuk untuk Happy-nya ya, Happy 3-nya. Nah, ini silakan dengan mengetikkan seperti ini juga ya, Happy 3 ya. Nah, terus saya suruh juga di sini lanjutkan ke item selanjutnya, karena nanti biar Bapak Ibu saja yang menemukan hasilnya ini gitu loh. Tidak saya tuliskan seperti ini. Ya, tidak saya tampilkan. Ini kan saya tampilkan satu hasilnya, dan selanjutnya silakan Bapak Ibu saja yang menemukannya. Nah, ini terus di sini ada TCP UDP routing testing. Ini sebenarnya adalah penyerangan flood. Flood itu membanjiri jaringan. Jadi maksudnya adalah gini Pak, bisa saja kita membuat komputer orang jadi hang karena diserbu, diberikan terus synchronize ya, tanpa kalau di perintah ini Bapak Ibu ya, Happy 3 itu ya,
dengan 13.0 ini adalah nomor palsu. Ya, kita mengirimkan nomor palsu. Jadi komputer yang kita 7, 10, 20, 31 itu beranggapan adalah komputer dari komputer 10, 13, 0, padahal bukan nomor asli kita. Itu maksudnya ya. Nah, jadi tetapi kita tidak butuh request, hanya kita mengirimkan SIM. Jadi kita mengirimkan SIM terus-terusan ke port 80 sehingga nanti yang kita serang yang 10, 20, 30 itu bisa saja jadi collab. Itu tujuannya ini. Ini jahat sebenarnya ya. Itu ini tapi kita hanya belajar saja ya. Kemudian ini juga ada contoh. Silakan kalau Bapak Ibu mau nambah-nambah lagi silakan nanti. Ada dua dengan ping update namanya istilahnya ini. Ini juga diping ke TDC Bandung dengan 100.000 kali, ya, 100.000 kali. Ini kalau 5 orang membuat seperti ini bisa berhenti servernya TDC Bandung, gitu. Jadi artinya bagaimana ya? Karena memang diizinkan untuk ICMP dilewati protokol ICMP. Jadi harusnya ICMP itu jangan dibuka portnya. Itulah kira-kira kan. Jadi ini adalah salah satu contoh. Silakan nanti di hasil pekerjaan Bapak Ibu ikuti saja ini Pak Iksan ya. Jadi tidak usah lari kemana-mana lagi. Pak Iksan tinggal melakukan ini lagi, melanjutkan ini, ya kan? Ini nanti bisa saja karena tidak ada, kalau ini dilakukan, mohon maaf, yang itu kemarin ini sebenarnya sudah saya kasih 2 garisnya ini, keep sama plotnya ini, tetapi kalau diganti ininya jadi dempet, kalau diganti fontnya jadi dempet. Jadi tolong diperbaiki, ini 2 garisnya ini ya, keep sama plotnya ini ya. Nah, tapi sudah saya perbaiki juga yang di sistem sekarang. Kalau Bapak download yang terbaru ini sudah diganti juga ya. Oke, itu aja saya kira. Silakan teman-teman. Pak Tuani izin bertanya, Pak Tuani. Brilian. Iya Pak. Iya Pak, monggo. Itu kan kalau misalkan kita lihat di router ya, itu hasilnya itu ada beberapa paket ya Pak. Kayak misalnya port 22, port 21, port 53, sama port 80 sama 318 ya. Iya. Nah untuk praktek ini kita boleh instalkan ya Pak service tersebut di routernya atau gimana? Oh, sebelumnya kan memang sudah ada di sini paket-paket itu ya. Itu kayaknya ada tambahan proxy ya, Squid-nya ya, Squid. Oh, itu nanti di Jobsit 6 ya? Jobsit 6. Iya, Jobsit 6. Jobsit 5 makan nggak? Belum. Di Jobsit 6 tadi memang nanti kita akan menginstalkan Squid di sini. Ya. Tapi kalau di Jobsit 5 ini kita udah nginstal Squid, gimana Pak? Oh. Atau enggak? Kalau di 5 ini tidak. Nah, maksudnya buat ini aja, buat testing kayak hasilnya muncul seperti itu gitu, kayak yang di Jobsit. Oh, begitu. Maksudnya seperti rame yang terbuka. Iya betul. Oh iya, silakan. Nggak apa-apa. Jadi nanti di Nmap untuk port terbukanya banyak gitu ya? Iya betul Pak Tuani. Ya silakan nggak apa-apa. Kalau sudah terlanjur ini di install Squid, toh juga nanti di Jobsit 6 dipakai kan? Ya. Iya nggak apa-apa. Silakan Pak. Nggak apa-apa. Ya, masih. Pak Tuani. Iya Pak siapa nih? Halo? Halo Pak. Ya. Pak, kalau misalkan untuk IP-nya Pak, kita boleh sesuaikan dengan IP kita atau kita harus terpaku pada IP yang pada Jobset? Yang mana nih, yang di router atau semua networknya? Yang di router Pak. Yang di router di dalam? Oh ya, jadi gini. Pak Asep mau berubah yang diserang gitu ya? Yang untuk penyerangnya target penyerangnya saya rubah Pak, bukan ke router Pak. Jadi ke server yang itu ya, yang apa sih namanya?
Taruhlah yang di float gitu ya. Ya, yang di float. Ya, nggak apa-apa, boleh. Tapi berarti network ini berbeda. Ya, nanti berbeda, Pak. Oh iya, silakan, nggak apa-apa. Terserah, asal saya nggak masalah. Yang penting pahamlah dengan persoalan ini, itu saja. Ya. Oh, baik, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Pak Dadang, gimana Pak Dadang? Aman Pak, cuma itu Pak, saya mohon maaf untuk ini kan IP-nya kelas A ya Pak ya. Halo Pak Tuani. Apa IP-nya kenapa? Iya, ini kan kelas A. Ya. Cuma saya prefix itu kan 24. Ya. Saya menggunakan prefix 8 agak berat juga ya, karena memang banyaknya itu gimana? Banyaknya host-host yang di Ya di sini. Ya, tapi ya dia bakal dari itu. Jadi 24 saja netnya. Pakai kelas aja Pak, jangan kelas full. 24 juga nggak apa-apa. Atau nanti ada perintah yang untuk mengabaikan itu semua. Tapi artinya kalau Bapak mau mengkoreksi satu network, ya itu jadi lama. Kalau diperintah satu network misalnya seperti ini ya. Karena di atas map itu kan gerbangnya yang dihajar gitu, maksudnya yang dikasih gerbang semua IP itu kan 0 gitu kan networknya. Ya. Jadi kalau yang gerbangnya aja dihajar ya semuanya sampai 254 ribuan itu kan bahkan. Iya. Tetapi kalau Pak Dadang mau coba menganalisis, nggak ada salahnya juga Pak untuk pembelajaran lah supaya berdasarkan itu pengalaman. Nggak apa-apa, silakan saja Pak. Mau prefiksinya 8, default itu berarti ya? Iya. Yang defaultnya ya nggak apa-apa. Boleh. Terima kasih Pak. Ya. Masih Bapak Ibu? Saya mau nanya Pak. Pak Asep Jalal Pak. Oh Pak Dajjal. Hah? Masih Dajjal ya? Jalal Pak. Waduh. Rasa udah diganti. Itu tertulis di situ loh. Udah saya ganti itu tadi Pak. Waduh. Ya maaf Pak. Yuk, Pak Jalal. Pak ya. Nanti Pak. Itu memang tertulis itu Dajjal 007 toh? Iya. Betul. Udah saya ganti padahal tadi. Ya udahlah. Ini Pak, untuk bentuk laporan Pak. Kan kalau jobset 1, 2 itu ada tabelnya, kita tinggal ngikutin di situ. Nah ini untuk jobset 5 dan seterusnya tinggal ngikutin aja atau kita bikin format yang baru Pak? Ya ngikutin ini aja Pak. Oh supaya gampang. Kalau di situ kalau di kotak-kotak itu kan jadi sempit. Oh gitu. Pak Asep kan saya membaca, kalau Bapak lihat ya, kalau Bapak kirimkan dengan PDF. Nah, secara otomatis kan sistem kita ini, betul. Jadi saya bisa membacanya, tapi kalau di kotak itu kecil, itu, jadi nggak apa-apa di sini saja, misalkan item nomor 1, misalnya gitu ya, item nomor 1 di laporan ini, item nomor 1, Bapak langsung kan ini nomor 1, gitu, jadi enak, saya ngelihat membacanya juga enak Pak. Gitu ya, Pak Asep Jalal Pak. Ya Pak. Ya makasih Pak. Yo. Masih ada lagi Pak Ade, aman Pak Ade? Nah untuk pertemuan nanti sekali lagi baru kita ulas lagi tentang job sheet yang 6 ya, pertemuan selanjutnya ya. Baik Pak. Teman-teman yang job sheet 4 sudah beres semua ya? Sudah Pak. Tinggal kirim ya. Baik, kalau tidak ada lagi ya saya sudahi sampai di sini ya. Silakan.
dikerjakan dan tetap semangat Bapak Ibu ya. Siap. Ya, terima kasih Pak Tony. Siapa? Ada yang mau disampaikan Pak Iwan? Ya? Oh silakan. Sebentar Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Pada hari Senin itu ada rencana evaluasi program penyelenggaraan. Apakah nanti jamnya itu maju 3 jam 9 lagi, mungkin jam 8 sampai jam 10. Jadi nanti setelah jam 13.30 nanti ada masuk lagi evaluasi penyelenggaraan dari lembaga, jadi evaluasi penyelenggaraan. Nah, jadi nanti kami informasikan untuk jamnya di WA, via WA. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian nih, nanti ada informasi lagi untuk hari Senin. Karena minggu depan itu Senin, Rabu, Jumat pikonnya. Itu punya hari Senin ada pikon dari penyelenggaraan, evaluasi penyelenggaraan sekitar jam 13.30 sampai jam. Jadi untuk yang grup PKD 1, yang grup A ini mungkin kita geser ke jam 8. Nanti informasi yang lebih jelasnya kami sampaikan kepada saya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, masih sudah cukup ya? Baik Pak, cukup Pak. Cukup Pak. Tapi sekarang agak sepi nih, hanya 40 orang kita ini ya. Apa ada kesibukan di sekolah Bapak Ibu? Lagi PAT Pak. Ngurus remedial PAT Pak. Penerimaan siswa baru apa? Ujian Pak, akhir tahun. Pak. Penilaian akhir Pak. Oh iya. Oke, sampai minggu depan ya Bapak Ibu ya. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.